生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 133. Bab 133, Hujan Biru, Hibiscus of Light, 2. Segera, teriakan naga yang bergema terdengar dari tubuh Long Haon, tertutup oleh cahaya keemasan yang kaya, saat energi spiritual internal suci yang mengelilingi tubuhnya berubah menjadi sisik, dengan kedua tangannya mengacungkan pedangnya. Itu adalah Ascending Dragon Strike. Ascending Dragon Strike adalah kemampuan yang dipelajari oleh kedua spesialisasi, Ksatria Penjaga dan Ksatria Retribusi. Dengan demikian, begitu dia menerobos langkah kelima, Long Haon secara alami membukanya dari cincin warisan ayahnya. Tapi saat dia menggunakannya, pedang suci di tangan kanannya belum selesai. Bam! Kedua pihak bertabrakan dengan keras di udara, tetapi dalam sepersekian detik, siluet biru menyebar dan partikel cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya tersebar di keempat arah. Buk, Long Haon terus mendarat di lantai. Tubuhnya sedikit menyilaukan dan penglihatannya menjadi gelap. Beberapa saat yang lalu, dia menggunakan banyak teknik dalam waktu singkat. Bahkan kapasitas mentalnya yang berbeda dari orang biasa, tidak cukup untuk mendukungnya sepenuhnya, dan kulitnya menjadi pucat. Pada saat ini, dua pedang di tangannya dari Spiritual Condensed Weapon Creation juga bubar. Dari awal hingga akhir, teknik pedang suci miliknya bahkan belum selesai. Namun, dia menang dan menang atas citra biru. Long Haon menyelesaikan ini dengan cukup sederhana. Kemenangannya adalah karena menentukan secara akurat sifat dari gambar biru yang terbuat dari cahaya. Gambar biru meniru keterampilannya serta energi spiritualnya. Keterampilannya persis sama, tetapi jumlah energi spiritualnya didasarkan pada miliknya sendiri. Dalam keadaan ini, jika Long Haon terus bertahan, serangan gambar biru ini tidak akan pernah berhenti. Dengan satu kesalahan, lawan akan menang atas dirinya. Namun, bagaimana jika dia tidak memiliki energi spiritual? Apa yang akan diandalkan oleh cahaya biru ini untuk menyerang? Long Haon terus menggunakan banyak teknik, bukan karena dia ingin meraih kemenangan, tapi dia ingin dengan cepat menghabiskan semua energi spiritualnya. Di atas segalanya, sebelum akhirnya benar-benar menghabiskan semuanya, dia akan mengaktifkan teknik terakhirnya. Tanpa dukungan energi spiritual, mengutuk pedang berputar, tidak dapat bertahan melawan Ascending Dragon Strike, dan sebagai hasilnya, gambar biru itu dikalahkan dan karenanya tersebar. Semua ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya, ini disebabkan oleh kombinasi pengetahuan dan kekuatan. Jika bukan karena fakta Long Haon memblokir serangan tirani gambar biru sebelumnya, dia akan mengalami cedera, sama jika dia bertindak sebelum membuat prediksi yang benar ini. Pertempuran ini sulit. Terlepas dari kenyataan bahwa gambar biru tidak memiliki niat membunuh yang nyata, Long Haon samar-samar merasakan bahwa jika dia dikalahkan, dia mungkin akan kehilangan sesuatu. Semuanya berubah menjadi kegelapan. Semua warna terang menghilang. Dalam kegelapan, hanya ada suara Long Haon yang terengah-engah. Tiba-tiba, tepat di depan Long Haon, cahaya cemerlang berkelap-kelip. Di bawah iluminasi cahaya cemerlang, segala sesuatu di sekitar menjadi berbeda. Gua itu, seperti sebelumnya, masih gua. Namun, yang ini jauh lebih kecil dari yang dia lihat sebelumnya. Tepat sebelum mata Long Haon adalah platform bulat. Pusat peron adalah tempat yang diterangi oleh cahaya terang. Ada pedang yang melayang di atas panggung, ujungnya di bawah dan gagangnya di atas. Dibandingkan dengan pedang ksatria tradisional, pedang ini sedikit lebih kecil. Bilah pedang itu panjangnya 1,1 meter.
Gagangnya cukup panjang, dengan panjang 40 cm. Secara total, pedang itu panjangnya 1,6 meter. Tepi pedang itu berwarna emas, tapi itu adalah warna emas yang tidak terlalu mencolok. Di bagian belakang pedang, ada banyak ukiran. Semua ukiran ini disatukan membentuk pola kembang sepatu yang aneh. Warna pedang yang mewah berubah, bukan lagi emas, tapi biru tua. Pedang melebar, ukiran berubah menjadi bentuk kepala naga, ujung pedang berwarna emas itu menyerupai mulut naga yang terbuka lebar. Gagang pedang yang memanjang menyerupai tubuh naga. Meskipun tubuh naga dan kepalanya agak tidak proporsional, ada perasaan harmonisasi yang aneh. Di gagang pedang biru tua, ada riak cincin cahaya biru lembut. Di gagang pedang, adalah tempat mata naga berada. Kedua sisi tertanam dengan batu permata oval emas, yang sedikit lebih besar dari koin dingin. Gagang pedang membentuk ekor naga di ujungnya, bercabang menjadi 3 potongan yang panjangnya 1 inci. Itu tampak sangat tajam. Di mana garpu dimulai, kedua sisi tertanam dengan batu permata biru. Setelah melihat pedang ini, mata Long Hao Chen langsung lurus. Setelah menjadi seorang satria, jumlah senjata yang dia lihat tidak sedikit. Secara khusus, pedang berat biasa adalah jenis senjata yang paling sering dia lihat dan gunakan. Namun, dia belum pernah melihat pedang seindah pedang yang berdiri di depan matanya saat ini. Lebih penting lagi, dia bisa merasakan nafas pedang ini, itu tampak hidup. Dia merasakan sensasi yang sama dari cahaya berwarna biru dan emas ketika dia baru saja memasuki tempat ini. Hanya saja itu jauh lebih lembut dari sebelumnya. Terutama cincin berwarna emas beriak pada gagang kata yang menarik Long Haon ke arah itu, langkah demi langkah. Benar-benar indah, itu benar-benar indah, tanpa cacat. Ketika kondisi pikiran Long Haon menjadi sedikit jernih, dia terkejut menemukan bahwa dia telah melangkah ke platform dan berdiri tepat di depan pedang ini. Dengan kekuatan besar, dia menelan ludah. Ini. Apakah ini hadiah yang diberikan kepadaku untuk penyisihan satria? Hanya dengan melihatnya, dia sudah bisa melihat nilai pedang ini. Dengan hati-hati mengangkat tangan kanannya, dia perlahan menggenggam gagang pedang di depannya. Seketika, dia merasakan kekuatan tarik yang luar biasa memegang erat telapak tangannya sendiri. Segera setelah itu, rasa sakit akut datang dari tengah telapak tangannya. Pikirannya terkejut. Long Haon tidak mencoba untuk melepaskan telapak tangannya karena dia jelas merasa bahwa dari aura pedang ini yang mengatakan kepadanya bahwa itu tidak akan menyakitinya. Tetes demi tetes darah menetes dari telapak tangan Long Haon, dari gagang pedang, ke gagang pedang dan ke dalam batu permata berwarna emas. Benang demi benang darah menyebar, membasahi tubuh naga, sampai batu permata biru di ekor naga. Bas, getaran hebat terjadi dalam sepersekian detik berikutnya, pedang panjang di tangannya mengeluarkan puluhan ribu sinar. Long Haon hampir tanpa sadar mengangkat pedang panjang di atas kepalanya. Cahaya emas di tengah dan cahaya biru melingkar di sekelilingnya membentuk pilar besar yang bergegas menuju langit-langit gua. Energi spiritual yang kuat berfluktuasi dan meledak. Udara hangat dan menyegarkan memasuki telapak tangannya. Seketika, rasa sakit di telapak tangan Long Haon menghilang. Sementara itu, 5 kata, satu demi satu, muncul di benaknya. Hujan biru, kembang sepatu cahaya. Ini adalah namanya. Di luar lembah Kiling. Sejak awal, Yang Hao Han terus melihat ke arah lembah, tapi sekarang, ada orang lain di sampingnya. Itu adalah senior Saint Knight dari kuil Ksatria, Han Qian. Hallmaster, menurutmu dia akan berhasil menaklukkan pedang itu? Selama bertahun-tahun ini, banyak yang telah mencoba, tetapi semuanya gagal. Bahkan ayahnya. Yang Hao Han tersenyum sedikit dan berkata, saya harap dia akan berhasil. Pedang Blue Rain, Hibiscus of Light, diturunkan dari era kejayaan. Itu awalnya 2 pedang yang diilhami menjadi satu oleh pengrajin yang saleh. Pedang ini sadar diri, dan terlebih lagi seorang Raja Elf kuno memasang segel yang kuat dan cerdas di atasnya. Setiap orang yang mendekatinya akan ditarik oleh segel ini untuk melakukan percobaan. Hanya satu yang bisa lulus uji coba ini yang memiliki kemungkinan untuk mendapatkannya. Tidak ada yang tahu berapa level Blue Rain, Hibiscus of Light yang mampu dicapai,
Tetapi menurut catatan yang ditinggalkan oleh Raja Elf kuno, pedang ini dikenal sebagai pedang ajaib. Mulai dari penciptaannya, ia tidak pernah memiliki master tunggal. Bahkan penciptanya yang perkasa tidak cukup mampu. Karena tidak ada yang bisa mendapatkan persetujuan pedang ganda ini, Raja Elf yang perkasa menggunakan segel yang sangat kuat dan meletakkannya di sini, menunggu orang yang ditakdirkan. Dikatakan bahwa properti paling mistis pedang ajaib ini terdiri dari fakta bahwa selama master mendapatkan persetujuannya, dia akan menjadi satu-satunya yang dapat menggunakannya, mirip dengan peralatan keluarga. Tidak peduli seberapa kuat tuannya, itu akan memiliki kekuatan yang disesuaikan dengannya. Dengan kata lain, pedang ganda ini akan bertambah kuat bersama pemiliknya. Pernahkah Anda mendengar tentang pedang yang bisa tumbuh? Bukan hanya itu, tetapi ia menyelesaikan prestasi ini tanpa batu permata atau prasasti tambahan. Faktanya, tidak peduli seberapa aneh dan menakutkan senjata lain, itu tidak dapat mencapai itu. Mata Hawkian dipenuhi dengan keheranan, benar-benar layak menjadi pedang ajaib. Lalu, jika Haon bisa mendapatkan persetujuannya, bukankah dia bisa terus menggunakan pedang ini selamanya? Yang Hao Han tertawa, jangan tanya saya. Tidak ada yang menggunakan pedang ini sebelumnya, dan tidak ada yang memiliki informasi tentang penggunaannya. Siapa yang bisa mengatakan apapun tentang ini? Han Qian terkekeh, Tuan Kuil, kali ini kamu bertaruh besar. Yang Hao Han tersenyum, awalnya, tidak ada orang lain yang bisa menggunakan pedang ini, jadi tidak apa-apa membiarkan dia mencobanya. Bocah tua itu memberikan pedang samsara kepada putri suci mereka, dan kami, Kuil Ksatria juga memiliki Scion of Light. Ini hanya Blue Rain, Hibiscus of Light, jangan bilang kamu enggan mengeluarkannya. Kita tidak bisa dikalahkan oleh semua orang. Betapa tak terduga, Xingyu sebenarnya memiliki putra seperti itu. Hanya saja, aku tidak bisa memikirkan ini, dia seharusnya tahu anaknya memiliki fisik Scion of Light. Mengapa dia tidak membiarkan Kuil berusaha keras untuk mengasuhnya? Han Qian berkata, mungkin itu karena hati. Yan Hao Han sedikit terganggu, berbalik dan berkata dengan kesadaran, Anda mengatakan Xingyu ingin membiarkan anak ini melewati kekasaran dunia luar dan secara bertahap memperkuat dirinya sendiri. Dengan cara ini dia akan memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih baik. Han Qian tersenyum dan mengangguk, setidaknya pada saat ini, anak di depan mataku ini benar-benar seorang ksatria yang layak. Pada usia ini, itu jarang terjadi. Bakat bawaan yang hebat harus muncul di dalam diri orang yang cakap, untuk benar-benar bersinar. Begitu dia berbicara tentang ini, di lembah Kiling yang jauh, ada cahaya terang yang meroket ke langit. Emas dengan biru, kedua warna dipaksakan, emas di tengah, cahaya biru melingkar di sekelilingnya. Dalam sekejap, itu membuat langit di sekitarnya tampak redup. Dia benar-benar berhasil. Mata Yan Hao Han menunjukkan 1 ons kejutan. Han Qian menjawab, mulutnya ternganga, ini terlalu cepat. Wow! Yang Hao Han terkekeh, saya sudah menduga akan menjadi seperti ini. Anak ini adalah Scion of Light. Meskipun Blue Rain, Hibiscus of Light memiliki atribut ganda, elemen utamanya adalah cahaya. Bertemu dengan Scion of Light, apakah elemen cahaya akan menyerangnya? Jangan khawatir, mari kita tunggu. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyatu dengannya. Part 134. Bab 134, Hujan Biru, Kembang Sepatu Cahaya, 3. Han Qian menunjukkan wajah pahit saat dia berkata, sepertinya peralatan yang aku siapkan untuknya akan terlalu memalukan untuk diambil. Yang Hao Han menatapnya dalam-dalam, dan berkata, penjelasan yang baru saja Anda berikan kepada saya, bagaimana Anda sendiri tidak dapat mengingatnya? Kita tidak bisa terlalu memanjakannya. Hanya dengan maju dengan langkahnya sendiri, dia akhirnya bisa melampaui keberadaan kita. Benar, apakah Anda punya berita di pihak Xingyu? Han Qian menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya, masih belum ada. Dalam pertarungannya melawan Anan, dia melukainya dengan parah, tetapi menghilang setelah itu. Hao Han mengangguk dan berkata, beritahu orang-orang terkait bahwa masalah ini harus diklasifikasikan sebagai rahasia yang sangat rahasia di dalam kuil kita. Secara khusus, Anda tidak bisa membiarkan anak ini, Haon, tahu tentang ini.
Saya tidak ingin temperamennya terpengaruh oleh ini. Dalam surat yang ditinggalkan Xingyu padaku, dia mengatakan bahwa jika dia tidak punya cara untuk kembali setelah pertempurannya dengan Anan, sebelum Haon mencapai langkah ketujuh, kita tidak boleh memberitahunya. Han Qian menghela nafas, dan berkata, aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa Hallmaster Long bersikeras menantang Dewa Iblis ketujuh ini? Juga tidak apa-apa baginya untuk tidak menerima tantangan ini. Yang Hao Han menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia harus pergi. Ini adalah tugasnya. Jika, suatu hari, Anda mencapai langkah ke-9, Anda juga akan memahami tugas macam apa itu. Tolong beritahu orang-orang di bawah untuk terus menyelidiki keadaan cedera berat Anan. MH, Han Qian mengangguk setuju. Yang Hao Han menghela nafas pada dirinya sendiri. Xingyu, Xingyu, mengapa kamu tidak memberitahu kami dalam surat yang kamu tinggalkan kepada kami bahwa Haon kecil ini sebenarnya memiliki fisik Scion of Light? Mungkinkah Anda ingin memberi kami kejutan yang menyenangkan? Merasa nyaman, tidak peduli apa keadaan Anda, saya akan membantu Anda untuk menjaga putra Anda, membantunya untuk menjadi Anda berikutnya. Tidak, bahkan mungkin melampauimu dalam kapasitasnya sebagai Scion of Light. Mungkin dia bahkan akan bisa duduk di singgasana surgawi pertama. Mandi dalam warna emas ini meresap dengan biru, Long Haon secara bertahap memasuki keadaan yang fantastis. Samar-samar bisa merasakan sesuatu mengalir di tubuhnya, dia bahkan tidak bisa menggambarkan perasaan nyaman yang dia rasakan saat berendam di air hangat ini. Setelah waktu yang lama ia lupa waktu, dan kemudian Long Haon secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Dia terkejut menemukan bahwa dia berdiri di pintu masuk lembah Kiling. Tidak jauh di depan adalah kabut emas yang dia temui sebelumnya. Long Haon tanpa sadar menatap tangan kanannya. Tangan kanannya benar-benar kosong, tetapi lengannya dalam posisi terangkat seolah-olah memegang sesuatu yang tinggi. Dan pedangku? Hujan biruku, Hibiscus of Light? Long Haon segera dan cemas melihat sekeliling. Dia tidak berhasil menemukan pedang itu, tetapi dia menemukan seseorang. Yang Hao Han tersenyum ketika dia melihatnya, jangan repot-repot mencari, itu ada di dalam tubuhmu. Di dalam tubuhku? Long Haon kagum, menatap Yan Hao Han, kakek Yang, apa yang terjadi? Yang Hao Han berkata, sambil tersenyum, senjata ini adalah pedang ajaib. Melihat penampilan luar biasa Anda selama kualifikasi, kami, Kuil Ksatria, memutuskan untuk membiarkan Anda mencoba ujiannya. Anda sudah tahu hasilnya, Anda lulus, oleh karena itu milik Anda. Long Haon bertanya, penuh keraguan, lalu apa fakta yang Anda sebutkan, bahwa itu memasuki tubuh saya, tentang? Yang Hao Han tersenyum ketika dia menjawab, jangan cemas, saya akan memberitahu Anda semua yang saya ketahui tentang Blue Rain, Hibiscus of Light. Tentang kekuatan yang bisa diberikan oleh pedang ini, saya juga tidak tahu, karena sejak pertama kali dibuat, tidak ada yang pernah menggunakannya. Tetapi menurut penelitian kuil kami, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa itu adalah alat spiritual. Long Haon berbicara kembali, heran, alat spiritual? Apa itu alat spiritual? Yang Hao Han berkata, alat spiritual adalah senjata yang dapat berkomunikasi dengan roh. Saya percaya bahwa Anda telah lulus ujiannya. Itu benar, orang yang mengujimu sebelumnya adalah roh senjata ini sendiri. Meskipun roh senjata tidak memiliki kecerdasan nyata, ia memiliki naluri. Seseorang yang memiliki alat spiritual sebagai senjata akan memiliki kemungkinan tak terbatas. Blue Rain, Hibiscus of Light memiliki potensi yang tidak terbatas, tetapi seperti yang harus Anda ketahui, semakin kuat senjatanya, semakin kuat pemiliknya yang akan dicari. Tapi pedang ini tidak membutuhkan itu, karena itu akan tumbuh bersama denganmu. Pada kondisinya saat ini, itu harus direndam dalam tubuh Anda, dan dengan demikian, kemampuannya akan menyehatkan tubuh Anda, dan energi spiritual Anda akan dipelihara olehnya tanpa henti. Sederhananya, ini adalah senjata yang bisa berevolusi. Anda dapat melihat ke dalam diri Anda dengan fokus. Long Haon buru-buru melihat ke dalam dirinya dengan fokus. Di sana, semuanya tampak baik-baik saja, kecuali dia segera menemukan perubahan fantastis di tubuhnya.
Itu bukan tentang revolusi di sekitar kompor sen spiritualnya atau sifat energi spiritual cairnya, tetapi tentang energi spiritualnya yang dulunya hampir habis, sudah mulai pulih ke keadaan semula. Hal yang paling fantastis adalah bahwa desain spiritual Stove-nya melayang pedang mini. Tapi, dari penampilannya, bukankah itu Blue Rain, Hibiscus of Light? Dari warna emas samar yang digabung dengan biru, itu memancarkan kilau biru keemasan. Pada saat itu, Long Haon segera menemukan bahwa Blue Rain, Hibiscus of Light bermandikan energi spiritual cairnya sendiri. Tampaknya menyerap sebagian kecil dari energi spiritualnya dan memberi nutrisi dalam jumlah yang sangat luas dengan auranya. Dari energi spiritual yang didistribusikan di tubuhnya, cahaya biru keemasan menyebar dengan lembut ke setiap sudut tubuhnya, memicu perasaan lembut dan hangat untuk menyebar tanpa henti di tubuhnya. Perasaan ini samar, dan jika bukan karena fakta bahwa dia dalam keadaan fokus, dia tidak akan bisa merasakannya, tetapi dalam keadaan ini, dia samar-samar bisa merasakannya. Pancaran ini sepertinya memperkuat tubuhnya sendiri. Bagi makhluk hidup, hal terpenting adalah cahaya dan air. Sayuran hanya membutuhkan cahaya dan air untuk dapat hidup, tetapi manusia membutuhkan lebih banyak. Namun, dengan cara yang sama, cahaya dan air diperlukan untuk manusia. Dari penelitian dan hipotesis kami selama bertahun-tahun, ini akan membantu pemeliharaan energi spiritual eksternal Anda sendiri. Tapi ini akan menjadi pengaruh yang samar dan rahasia, Anda tidak akan mendapatkan hasil dalam semalam. Suara yang hauhan memasuki telinga Long Haon, membangunkannya dari keadaan fokus ini. Membuka kedua mata, Long Haon perlahan mengangkat tangan kanannya. Pikirannya terhubung dengan pedang mini desain spiritual Stove miliknya, dan dengan satu pemikiran, sebuah cahaya muncul dan gagang pedang berbentuk naga muncul. Pedang emas ini tampak seperti mulut naga, membentuk dua pedang, satu di atas dan satu di bawah, karena bilah emasnya tampak mengaung, memancarkan kilatan emas dalam proses ini. Ketika Blue Rain, Hibiscus of Light muncul, Long Haon bisa merasakan untuk pertama kalinya hubungannya dengan itu. Perasaan itu benar-benar berbeda dari yang dia rasakan ketika menggenggamnya untuk pertama kali. Pada saat ini, dia merasa bahwa pedang ini seperti bagian dari dirinya. Sebuah sensasi yang fantastis dan mendalam muncul dalam kesadarannya, seolah-olah pedang itu mencoba menyampaikan sesuatu. Yang Hauhan tersenyum tipis, dan berkata, "Kamu harus pulang sekarang." Perlahan membiasakan diri. Besok, kompetisi antara 16 besar akan dimulai, dan lelaki tua ini menawarkan harapan terbaiknya dan berharap Anda bisa mendapatkan hasil yang bagus. Besok? Long Haon terkejut, apakah tidak ada sisa 2 hari setelah kompetisi kelompok? Yang Hauhan tersenyum padanya, dan berkata, "Pria kecil, kamu telah menghabiskan 3 hari di sini. Apakah Anda percaya bahwa menyatu dengan alat spiritual sangat mudah? Fakta bahwa Anda membutuhkan waktu 3 hari untuk mencapai prestasi ini sudah mencengangkan. Di sisi lain, gurumu sudah memberitahu orang-orang dari kuil, jadi tidak perlu khawatir." Tanpa diduga, 3 hari telah berlalu. Long Haon, heran, mengucapkan selamat tinggal pada Yang Hauhan, dan di bawah bimbingannya, dia melangkah di gerbang cahaya lain. Sebuah pancaran melintas saat dia keluar dari dinding. Long Haon menyadari pada saat itu bahwa dia sekali lagi berada di aula kecil di dalam gudang harta karun aliansi. Lingkungannya benar-benar kosong, tanpa satu orang pun. Pada saat ini, Long Haon mengerti bahwa tempat ini tidak benar-benar membutuhkan orang untuk menjaganya, karena orang asing tidak memiliki cara untuk memasuki paviliun harta karun. Tentu saja, untuk memenuhi syarat untuk memasuki paviliun harta karun datang dengan banyak tanggung jawab sehubungan dengan kuil, dan untuk masing-masing kuil, orang yang memiliki kualifikasi ini sangat sedikit. Berjalan menjauh dari paviliun harta karun, dia bertemu, seperti sebelumnya, 2 penjaga di luar, tapi itu bukan si gemuk dan si penatua kurus, tapi 2 pria paruhbaya berpakaian polos yang tampak tidak berbahaya. Mereka tampak paling berusia 40 tahun, dan tersenyum, penuh niat baik, di Long Haon. Apakah mereka benar-benar tidak berbahaya seperti yang terlihat? Long Haon, dengan hati-hati mengamati mereka,
Menemukan keheranannya bahwa pria paruh baya ini membuatnya merasa benar-benar tenang. Di satu sisi, mereka tampak benar-benar tidak berbahaya dan di sisi lain mereka tampak sedalam lembah yang dalam. Seperti yang diharapkan dari markas aliansi. Mereka memiliki begitu banyak orang kuat di kota suci. Long Haon buru-buru memberi hormat kepada dua pria paruh baya ini sebelum segera pergi. Menguasai. Suara Han Yu terdengar, menyambutnya dari samping. Kau sudah menungguku selama ini? Long Haon heran bertanya padanya. Han Yu mengangguk, dan berkata, saya ksatria punggawa Anda, jadi wajar bagi saya untuk selalu menemani Anda. Jelas, dia telah berdiri di tempat ini selama ini. Long Haon tertawa sebentar, dan tanpa banyak bicara, membawa Han Yu bersamanya untuk kembali ke hotelnya. Apa yang membuat Long Haon sedikit suram adalah bahwa terlepas dari apakah itu gurunya atau kakak perempuannya, keduanya berkultivasi di kamar mereka. Sebenarnya, yang paling ingin dia lakukan adalah bertanya pada Li Xin tentang bagaimana keadaan Cair beberapa hari ini. Namun, tidak baik mengganggunya selama kultivasinya. Dibiarkan tanpa pilihan, dia kembali ke kamarnya sendiri dan berkultivasi juga. Mengenai Hibiscus of Light, masih ada banyak hal yang belum dia pahami untuk menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Pagi yang cerah. Yehua mengetuk pintu Long Haon. Melihat gurunya sekali lagi, Long Haon cukup terkejut. Itu karena dia menemukan keheranannya bahwa tidak ada yang tersisa dari kulitnya yang suram sebelumnya, dan sebaliknya, dia tampak sangat bersemangat. Sepertinya dia menjadi 10 tahun lebih muda dalam rentang waktu singkat beberapa hari ini. Guru, kamu. Yehua terkekeh, karena garis-garis di wajahnya tampak jauh dari keadaan awalnya yang kaku. Aku menerobos. Saya akhirnya berhasil menembus tingkat energi spiritual ke 3000. Di masa lalu, seolah-olah saya menggunakan hipnosis pada diri saya untuk diyakinkan bahwa bakat bawaan tidak begitu penting. Tetapi pada beberapa hari ini, saya menyadari untuk pertama kalinya betapa pentingnya bakat bawaan yang berkaitan dengan kultivasi. Setelah bertahun-tahun berusaha, saya merasa akhirnya memiliki kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuan yang telah saya kumpulkan begitu lama. Haon, terima kasih. Tidak. Long Haon langsung merasa malu, guru, akulah yang seharusnya mengatakan ini. Selama saya bisa membantu Anda, saya senang. Yehua tersenyum dan berkata, oke, kita tuan dan murid tidak perlu lagi bersikap terlalu sopan satu sama lain. Ini adalah hadiah dari guru besar Anda. Saat kompetisi selesai, guru akan tetap berada di kota suci untuk menemani Grand Master Anda saat pelatihan. Pada saat ini, Anda akan bergabung dengan pasukan perburuan setan untuk mendapatkan pengalaman baru. Peralatan ini akan berguna bagimu. Part 135. Bab 135, 16 finalis, I. Semacam gelang berliku berdiri di tanah dekat tubuh Long Haon ini. Tiba-tiba, cahaya bersinar dan beberapa peralatan muncul. Tidak diragukan lagi, gelang ini memiliki fungsi yang mirip dengan cincin Forget Me Not. Meskipun jenis gelang penyimpanan ini langka, bagi Han Qian yang merupakan kepala Saint Knight, memilikinya secara alami bukanlah hal yang aneh. Peralatan? Hanya setelah kehilangan sesuatu barulah seseorang memahami nilainya dengan lebih baik. Long Haon kehilangan semua peralatannya sebelumnya, dan sebagai hasilnya dia tidak punya pilihan selain menjalani pengalaman mendalam ini. Begitu dia mendengar bahwa dia bisa menggunakan peralatan ini, matanya langsung menjadi cerah, dengan tidak sabar menatap peralatan ini. Potongan-potongan ini adalah satu set pelindung seluruh tubuh, pedang, dan perisai. Ketiga peralatan ini semuanya berwarna perak, memancarkan aura suci yang samar. Rasanya equipment ini memiliki level yang sama dengan armornya sendiri dan light sword yang dia gunakan sebelumnya. Paling-paling, itu hanya sedikit lebih kuat. Namun, bahkan jika seperti ini, Long Haon masih terkejut. Setelah kehilangan perisai dan pedang cahayanya, dia banyak bertanya tentang harga sebuah peralatan sihir. Masing-masing akan berharga di atas 1000 koin emas, menyebabkan orang menyusut kembali. Mampu mendapatkan satu set lengkap sudah cukup untuk memuaskannya dengan berlimpah.
Yehua tersenyum, peralatan ini disebut perangkat Roh Kudus, dan dibentuk dari armor Roh Kudus, perisai Roh Kudus, dan pedang Roh Kudus. Secara terpisah, mereka sudah berada di tingkat magis, tetapi ketika set dikumpulkan dan digabungkan bersama, mereka dapat menghasilkan cincin Roh Kudus yang dapat dikontrol untuk digunakan pada sekutu melalui pikiran Anda. Dalam hal jangkauan, lingkaran cahaya ini mencakup diameter 20 meter. Itu bisa berbentuk armor tambahan Roh Kudus yang melindungi tubuhmu di permukaannya. Untuk mempertahankan lingkaran cahaya ini, 5 unit energi spiritual dikonsumsi setiap kali menarik napas. Set peralatan Guardian Knight ini cukup bagus, efeknya pada tim tidak sedikit. Jadi, jika digabungkan bersama, peralatan ini setara dengan peralatan tingkat spiritual. Relatif. Ini sangat mengagumkan. Long Haon bersemangat berjongkok. Dia segera menyimpan pedang Roh Kudus dan perisai Roh Kudus di dalam cincin lupakan aku, sebelum mengenakan armor Roh Kudus tanpa ragu-ragu. Wajah Yehua sedikit tersenyum, karakter anak ini benar-benar polos, dia bahkan tidak terlihat tidak senang dengan fakta bahwa peralatan yang diberikan kepadanya oleh Saint Nighthead hanya di tingkat magis. Kegembiraan di matanya benar-benar nyata. Guru, jika Anda bertemu guru besar, tolong beritahu dia bahwa saya berterima kasih padanya. Menggunakan peralatan ini, aku pasti akan membawa kehormatan ke kuil ksatria kita. Long Haon awalnya sudah tampan, tapi setelah memakai baju besi perak ini, dia tampil lebih tampan dan heroik. Armor Roh Kudus ini tidak terlalu berat, dan tentu saja, itu agak lebih baik daripada armor aslinya dalam hal kualitas. Selain itu, baju besi ini memiliki helm, yang dapat memasukkan wajah ke dalam jangkauan yang dilindungi. Ini membuat perbedaan keseluruhan dalam hal kekuatan pertahanan menjadi lebih besar. Yehua menepuk bahunya dan berkata, kerja bagus, sekarang pergilah bersama kakak perempuan Musin Air ke Stadion Besar Aliansi. Mulai hari ini dan seterusnya, ini adalah kompetisi sistem gugur yang akan dimulai. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan, guru berharap Anda beruntung dalam memperoleh kemenangan. Menangkan dengan cepat, tanpa komplikasi, dan bidik 3 besar. Saya berjanji untuk menyelesaikan tugas ini. Long Haon memompa dadanya dengan tangan kanannya, melakukan penghormatan ksatria yang tepat ditujukan pada Yehua. Ketika dia menyelesaikan kalimatnya, guru dan murid tidak bisa menahan tawa. Di sisi lain tempat tidur Long Haon, Hao Yu, yang meringkuk, perlahan mengangkat ketiga kepalanya, dan saat tubuhnya bergetar sebentar, tubuhnya yang berat tiba-tiba membuat tempat tidur di dekatnya berderit. Tidak bisa melupakanmu. Long Haon dengan lembut menertawakannya. Setelah memperoleh baju besi baru, Long Haon cukup gembira. Bahkan saat sarapan, dia mengenakan armornya. Setelah kenyang, di bawah pengawasan Yehua, dia pergi, di sisi Lisin, ke Stadion Besar Aliansi bersama-sama. Bahkan punggawanya tidak memiliki izin untuk menonton pertandingan, jadi Long Haon meninggalkan Han Yu, yang tinggal di hotel, berkultivasi. Kak, bagaimana kabar Cair hari ini? Dia tidak marah padaku kan? Long Haon bertanya pada Lisin. Lisin terkikik dan berkata, lihatlah perilaku bijaksanamu, kamu bahkan belum memiliki hubungan yang dikonfirmasi dan kamu sangat gugup ketika berhubungan dengannya. Tentunya, di masa depan, Anda akan menjadi playboy yang hebat. Long Haon tersipu, dengan cepat menjelaskan, kakak, kami tidak lebih dari teman. Lisin tertawa dan berkata, oke, kalian hanya berteman. Maka Anda harus bertanya padanya sendiri bagaimana keadaannya. Long Haon tiba-tiba agak khawatir, menarik tangan Lisin dan berkata, Kak, maaf, itu tidak benar. Tolong cepat beritahu saya, sekarang. Lisin melirik ke arahnya dan berkata, kamu jatuh ke dalam perangkapku. Bagus, kakak akan menjamin kamu akan bisa melihatnya hari ini. Tidak peduli seberapa Long Haon bertanya, Lisin tidak akan memberitahunya dengan tepat kapan dia bisa bertemu Cair. Tidak lama kemudian, kakak dan adik keduanya tiba di Stadion Agung Aliansi sekali lagi. 16 final teratas berlangsung di Night Stadium. Setiap orang yang masuk 16 teratas bisa menyaksikan pertempuran. 2 orang baru saja tiba di pintu masuk, mereka adalah wajah-wajah yang familiar. Pada saat yang sama,
kedua pria ini kebetulan berjalan dari tempat terdekat dan menyerahkan plat nomor mereka untuk diperiksa di pintu masuk. Keduanya adalah Yang Wenzhao dan Huang Yi. Dari kelihatannya, keduanya adalah kenalan lama. Saudara Yang, saudara Huang, halo. Meskipun mereka adalah lawannya, mereka sudah saling kenal. Setelah Long Haon dan Li Xin menghampiri mereka, mereka berinisiatif menyapa mereka. Begitu Yang Wenzhao melihatnya, kulitnya langsung berubah. Dengan wajah pahit, dia berkata, "Aku tidak begitu sehat. Saya harap ketika kami menggambar banyak, saya tidak menggambar Anda." Setelah berbicara, dia buru-buru masuk. Melihat dia, yang memiliki penampilan seseorang yang baru saja melihat hantu, Long Haon tidak bisa membantu tetapi menjadi linglung. "Ada apa denganmu? Apakah itu lawan kuat yang sama yang mengalahkanku hari itu bahkan tanpa memanggil tunggangannya? Mungkinkah dia tidak lagi memiliki keyakinan untuk menghadapiku lagi?" Yang Wenzhao secara alami tidak takut padanya. Dalam 1 lawan 1, dia bahkan tidak takut melawan Cair, tetapi situasi di mana seorang pembunuh adalah yang terkuat secara alami tidak dalam pertarungan front to front. Dia jelas tidak ingin mengingat seorang pembunuh sekali bercair. Yang terpenting, hari itu, kakeknya bahkan tidak mengejar masalah ini. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya latar belakang gadis pembunuh itu. Pertemuan Huang Yi dengan Long Haon sangat bertolak belakang. Menghadapinya dengan senyuman, dia menyapanya. "Saudara Huang, hari itu saya memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya tidak melihat Anda berkelahi. Pada akhirnya, siapa di antara Anda dan Wang Yuanyuan yang berhasil keluar dari grup?" Long Haon ingin tahu bertanya. Huang Yi dengan bangga berkata, "Kebetulan, saya menang karena kebetulan. Wang Yuanyuan memang memiliki kekuatan yang tangguh. Menghadapi dia secara langsung, saya pasti tidak punya cara untuk menjadi lawannya, jadi saya menemukan beberapa trik. Mengandalkan pemain bersama dengan rekan perisai. Ketika dia menanamkan permatanya dan melepaskan kekuatan perisai jiwa surgawi raksasa, saya menyelesaikan gelombang bumi, saya." Membicarakannya benar-benar membuatku malu, tetapi selama seluruh pertempuran, aku menggunakan gelombang bumi untuk membantuku melarikan diri. Pada akhirnya, saya menghabiskan energi spiritualnya dan nyaris tidak menang. Saya harus berterima kasih kepada Anda, jika dia tidak menggunakan perisai jiwa surgawi raksasa yang sangat memakan dari awal, dalam keadaan normal, tidak ada cara untuk memprediksi siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Dengan apa yang dia katakan, Long Haon mengerti bahwa selama pertandingan ini, Huang Yi membaca pikiran Wang Yuanyuan. Gadis itu pasti tangguh, dan bahkan dari sudut pandang Long Haon, dia tidak bisa masuk 16 besar sangat disayangkan. Benar-benar tidak tahu malu. Di tengah percakapan mereka, sebuah suara penuh amarah terdengar dari belakang mereka. Keduanya berbalik untuk melihat pemilik suara ini, tetapi bukankah itu Wang Yuanyuan? Dan di sampingnya adalah Chen Ying'er. Kulit Chen Ying'er tidak terlihat begitu bagus. Loli kecil buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan dan menghadapi Long Haon, membandingkan tinju kecilnya dengan Long Haon. "Kau meremehkanku? Kamu bahkan tidak datang ke pertandingan terakhir." Long Haon tak berdaya berkata, "Tentu saja tidak. Hanya saja, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan pada hari itu. Aku minta maaf padamu." Chen Ying'er menjulurkan lidah padanya dan tanpa menunggu sebelum gilirannya untuk berbicara, Wang Yuanyuan yang mengamuk, yang memiliki ekspresi berbahaya ketika melihat Huang Yi, menyeret tangannya ke dalam stadion. Terbukti, setelah melalui penyisihan ini bersama-sama, kedua gadis ini mengembangkan persahabatan yang baik. Huang Yi memiliki beberapa ketakutan yang tersisa setelah melihat Wang Yuanyuan dengan perisai jiwa surgawi raksasa di punggungnya. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Aku hanya berharap ketika kita menggambar undian untuk regu pemburu iblis, aku tidak masuk ke grup yang sama dengannya." Seorang prajurit perisai yang tidak bisa bertahan, dan seseorang yang sangat impulsif dalam hal itu, aku sangat takut padanya. Li Xin menepuk bahu Long Haon dan berkata, "Ayo masuk." Sudah larut. "Hei, tunggu aku," seseorang memanggil mereka dengan suara mendesak. Kakak dan adik keduanya berbalik dan melihat wajah familiar lainnya.
Itu adalah penyihir yang sangat aneh yang tidak bisa menggunakan mantra ofensif, Lin Xin. Selamat. Selamat kepada saudara laki-laki dan perempuan yang mulia setelah memasuki 16 teratas. Lin Xin memasang wajah penuh senyum dan berlari ke arah mereka. Li Xin tidak terlihat begitu gembira saat melihatnya. Apa yang harus diberi ucapan selamat? Kami tidak dapat menerima ucapan selamat Anda. Lin Xin tertinggal dan berkata sambil tersenyum, apa yang terjadi, Sister Li Xin? Saya tentu saja tidak melakukan apa-apa. Li Xin dengan marah berkata, kamu tidak melakukan apa-apa? Anda tidak tahu bagaimana menggunakan satu sihir ofensif. Anda berani menipu adik laki-laki saya untuk berjanji memilih Anda untuk timnya jika dia berakhir di 3 besar. Jangan bilang kalau kamu tidak tahu pentingnya penyihir yang kuat dalam sebuah regu. Dengan dia mengatakan ini, Huang Yi yang berada di samping mereka membuka matanya lebih kaget. Apa? Anda tidak tahu sihir ofensif? Dengan satu tangan, dia meraih Lin Xin, kulitnya tampak jauh lebih jelek daripada kulit Li Xin. Lin Xin menepis tangannya, jadi bagaimana jika saya tidak tahu sihir ofensif? Kakak punya narkoba. Pada saat itu, dengan menggunakan kontrolnya yang hebat atas sihir, selain menyuap Huang Yi dengan obat-obatan, dia bisa mendapatkan kursi nomor 1 di penyisihan penyihir. Sekarang setelah Huang Yi mendengar dia tidak bisa menyerang, akan lebih aneh jika dia bertindak normal. Long Haon menarik Li Xin yang masih di tengah pikirannya, ketika Lin Xin dengan tenang berkata, Kak, jangan seperti itu. Jika bukan karena masalah di antara kita, Lin Xin tidak akan memberiku pilnya. Mereka banyak membantu saya, jadi saya seharusnya berterima kasih padanya. Saudara Lin, jangan khawatir, jika saya masuk 3 besar, saya pasti akan memenuhi janji saya. Lalu bagaimana dengan Chai'er? Li Xin berkata dengan segera. Long Haon tiba-tiba membeku, itu benar. Chai'er juga masuk 16 besar. Seketika, wajahnya langsung pucat. Jika saya masuk 3 besar, saya harus memilih Lin Xin, jadi bagaimana dengan Chai'er? Belum lama ini, saya dengan jelas memberinya janji saya. Aku setuju untuk melindunginya seumur hidup. Lin Xin melihat Long Haon yang putus asa, pikirannya langsung semakin dalam. Wajahnya menunjukkan senyum yang sedikit tak berdaya, saat dia dengan ringan menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Menepuk bahu Long Haon, dia masuk. Mengingat wanita muda yang gagah berani, meskipun buta, dia tidak bisa memikirkan hal lain untuk dikatakan. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.